Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jelas terdengar suara saya? Alhamdulillah Bu Nur. Jelas Ibu. Jelas terdengar. Jelas Ya, Bu. baik, semoga sehat-sehat ya. Ya, bicara baik. Oke, salam perhumas Indonesia bicara baik. Iya, senang sekali hari ini saya Nur Laila Arif atau para sahabat boleh memanggil saya Lala Arif ya. Hari ini saya dalam kapasitas sebagai host atau moderator dari webinar Perhumas untuk serial kedua ini dengan tema Public Relations in the Age of Physical Distancing. Ya. Baik, sebelum saya memperkenalkan para narasumber kita yang sudah hadir saat ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu tentang Perhumas, ya. Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas adalah organisasi profesi untuk humas dan praktisi komunikasi di Indonesia. Didirikan pada tanggal 15 Desember 1972. Kemudian Perhumas juga secara resmi telah tercatat di Depdagri sebagai organisasi nasional kehumasan Indonesia dan terafiliasi dengan Global Alliance and Communications Management atau dikenal dengan Global Alliance. Ini adalah organisasi profesi kehumasan yang merangkum semua organisasi kehumasan di seluruh dunia. Kemudian Perhumas juga memiliki cabang atau BPC di seluruh Indonesia ya, bisa dikatakan dari Sabang sampai Papua ya, dan juga melatih para kandidat humas masa depan dalam bentuk namanya yang kita kenal Perhumas Muda. Ini juga ada di seluruh Indonesia ya. Sebagai tambahan informasi bahwa pada masanya dulu para pendiri Perhumas itu banyak yang sudah beliau itu sebagai
tokoh nasional ya, beberapa menjadi menteri ya. Jadi memang Dewan Pakar, anggota kehormatan, Dewan Kehormatan dari Perhumas ini memang baik dulu maupun saat ini dipercaya sebagai tokoh-tokoh nasional ya. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu tentang do and don'ts ya. Perhumas ini sudah bisa dilihat oleh teman-teman di slide ya. Pertama, dibuat nyaman saja ya, silahkan dibuat senyaman-nyamannya. Jadi ini juga sedang saum, jadi sambil ngabuburit. Kemudian coba mengenakan pakaian yang layak ya, kalau ada yang masih pakai belum layak, saya lihat di monitor ya, bisa mengenakan pakaian yang layak karena video ingin menampilkan ya. Jadi kami ingin menampilkan secara visual sahabat Perhumas ya. Juga tampilan pada Zoom mungkin bisa di-set menjadi speaker view agar lebih fokus kepada pembicara. Kemudian dari host kami akan mengenakan mode mute ya ke semuanya, jadi tidak diperkenankan untuk bicara. Dan supaya nanti tidak ada gangguan pada saat berjalannya webinar ini. Untuk sesi Q&A juga kami siapkan di chat ya, silahkan sahabat Perhumas bisa mengajukan pertanyaan dan nanti tentu akan kami kurasi ya pertanyaan mana yang akan dibacakan atau disampaikan ya. Oke, juga Perhumas ini luar biasa sangat baik ya, selain memberikan free untuk webinar, juga memberikan e-sertifikat ya, juga e-sertifikat. Jadi terima kasih sekali buat Sekretariat BPP Perhumas ya, Mbak Anggia dan tim. Baik, saya kira itu sebagai pengantar. Selanjutnya saya akan persilakan dulu kepada Pak Ketua Umum, Pak Agung Laksamana, Ketua Umum BPP Perhumas untuk menyampaikan sambutan pembukaan. Kami silakan Pak Agung. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Lala waktunya. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para praktisi humas seluruh Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia bicara baik. Saya Agung Laksamana, Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas. Seperti Mbak Lala katakan tadi, organisasi Perhumas sudah berdiri sejak 1972 atau 48 tahun, dan fokus kita adalah pengembangan profesionalisme para praktisi humas Indonesia. Teman-teman semua, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, hari ini adalah webinar Perhumas kita yang kedua, yang kita laksanakan khusus di bulan Ramadan ini dengan tema PR in the Age of Physical Distancing. Bagi Perhumas, inilah saatnya kita untuk berbagi. Kita berbagi ilmu, berbagi knowledge, berbagi best practices, dan juga kita ingin bersilaturahmi secara digital dengan teman-teman pada sore hari ini. Tentunya kepada para narasumber, Pak Dirjen Kominfo, Prof. Widodo Muktio, yang juga Dewan Kehormatan Perhumas, terima kasih atas waktunya Pak, bisa hadir bersama kami Prof. Mbak Rita Irawadi, jubir Kementerian Perhubungan, mudah-mudahan nanti bisa join secepatnya karena ada conference tadinya, terima kasih. Pak Daniel Ramper, Direktur dari PricewaterhouseCoopers, terima kasih atas waktunya. Dan tentu saja moderator kita yang khusus kita hadirkan dari Kota Bandung, Mbak Dr. Lala. Mbak Lala, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati, webinar Perhumas ini adalah bagian dari kampanye Indonesia Bicara Baik di dalam penanganan COVID-19 ini. Kita ingin membangun dan mencari narasi serta konten-konten yang positif, serta semangat optimisme Indonesia. Karena pada akhirnya, kita semua ini adalah humas Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lala, waktu dan tempat. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Agung Laksamana. Ya, langsung saja saya ingin memperkenalkan seluruh narasumber kita ya. Namun sebagai pengantar saya ingin sampaikan sedikit tentang tema hari ini adalah public relation in the age of physical distancing ya. Physical distancing atau menjaga jarak ini menjadi kunci sukses ya dalam pelaksanaan pengendalian penularan COVID-19. Juga ini merupakan strategi yang sudah diterapkan tidak hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara lainnya ya. Oke, kemudian sampai saat ini data terakhir per 5 Mei total akumulatif positif COVID ini sebanyak 12.000 kasus. Kemudian untuk pasien sembuh sebanyak 2.197
dan meninggal dunia sebanyak 872. Ya. Tentu pemerintah sudah menyusun banyak sekali strategi dan nanti kita akan mendengarkan paparan dari para narasumber kita. Izin saya memperkenalkan para narasumber kita. Yang pertama adalah Profesor Dr. Widodo Muktio. Saat ini beliau adalah Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Beliau juga Dewan Kehormatan Perhumas. Sampai saat ini Prof masih aktif sebagai dosen jurusan Ilmu Komunikasi di UNS dan beliau dengan background pendidikan S1 dari Ilmu Komunikasi UI, S2 dari UI Yogyakarta, dan program Doktor Ilmu Komunikasi pada Universitas Indonesia. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Daniel Rembet atau yang kita kenal sebagai Pak Danrem. Ya. Pak Danrem ini beliau adalah sebagai Market Group Director PricewaterhouseCoopers atau PwC Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan MBA dari University of California, USA, dan Pak Danrem juga saat ini sebagai Dewan Pakar Perhumas. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Mbak Adita Irawati. Beliau adalah staf khusus Menteri Perhubungan dan juru bicara Kementerian Perhubungan. Sebelumnya Mbak Adita juga sebagai staf khusus Presiden RI. Beliau lulusan dari UGM. Sebelum masuk menjadi Government Public Relation, Mbak Adita juga berkarir di korporasi ya, dimulai dengan Indosat dan terakhir sebagai Vice President Corporate Communication PT Telkomsel. Baik, langsung saja kita akan menyimak paparan dari Profesor Dr. Widodo Muktio. Ya, kami alokasikan waktu 10 menit. Ya, kami persilakan Prof. Widodo. Baik, terima kasih Mbak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya perhumas. Saya merasa senang ini semua melepas birokrasi ya biar nggak capek gitu ya. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ternyata hari-hari ini kita betul-betul masuk dalam satu perspektif kehidupan baru, dan perspektif kehidupan baru yang sering dikatakan isunya kesehatan, nampaknya sekarang ini sudah mulai campur dan juga yang dominan malah justru yang non-kesehatan. Karena memang ada 3 level yang saat ini sedang kita lalui, di samping kesehatan, punya implikasi ekonomi, dan juga selanjutnya berimplikasi sosial. Dan macam-macam itu menjadi satu isu, sering disebut juga di tim kami, sekarang ini ada tsunami informasi. Informasi menjadi semua ada, kita semua bisa memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusi secara individual, tetapi kita juga di rumah. Jadi ini satu situasi yang menjadikan kita semua pasti mengalami perubahan paradigmatik di dalam kehidupan ini. Nah, juga perlu saya kenalkan, saya kebetulan mendapat tugas saat ini di gugus tugas COVID-19 sebagai koordinator bersama-sama dengan Mbak Dita juga. Ya. Nah, oleh sebab itulah, maka di awal penyampaian paparan ini saya ingin sampaikan apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengantisipasi komunikasi publik kita, dan tentu ini sebetulnya government PR. Jadi perspektifnya adalah bagaimana kita mengolah government PR. Baik, saya sebenarnya punya presentasi, tadi sudah saya kirim ke Mbak Anggi, bisa ditayangkan nggak ya? Atau kalau nggak saya tayangkan di sini. Boleh Prof, kami tayangkan, silahkan Sekretariat. Oh iya, ditayangkan aja. Iya, silahkan. Sehat-sehat ya, Prof ya. Baik, ya. Jadi memang di dalam gugus tugas itu ada satu divisi khusus, yaitu divisi komunikasi publik, di mana di dalamnya itu banyak sekali kegiatannya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa nampaknya hari-hari ini menjadikan dunia kita itu tidak pernah sama lagi dengan dunia yang lalu. Dan jangan dibayangkan kalau dalam perspektif kami, dunia akan datang itu akan sama dengan dunia yang lalu juga. Jadi COVID-19 ini menjadi proses transformasi kehidupan baru,
Dan disitulah maka kita akan mendiskusikan pada kesempatan ini. Jadi yang next, Mbak. Next ya. Nah ini saya coba akan menyampaikan bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi setelah adanya COVID-19 ini. Karena apa? Justru akan ada satu perilaku masyarakat yang turut berubah, yang dikenal kita bekerja, belajar, beribadah, tapi juga sebetulnya sampai pada aktivitas belanja, aktivitas budaya hidup, dan lain sebagainya ini berubah. Jadi ini transformasi peradaban yang saya kira menarik untuk kita lihat dari sisi kehumasan. Next. Bapak, Ibu, teman-teman, saya juga ingin ingatkan, biasanya kalau di Perhumas itu manggilnya Bung dan Mbak. Ya. Saya ingat waktu Pak Alwi Dahlan dulu, ya, itu Bung dan Mbak, ini saya juga mohon izin saya manggil Bung dan Mbak karena saya juga masih merasa Perhumas. Nah ini satu kegiatan yang dikoordinasi oleh Kominfo, IKP ya, Dirjen IKP, bahwa kami dalam situasi yang seperti ini, kita mesti harus mengambil sikap bagaimana kita akhirnya melaksanakan komunikasi publik yang tentu ini tidak sederhana, tidak mudah, termasuk juga sekarang ini banyak narasumber yang seringkali agenda settingnya bisa beda-beda, sehingga itu harus kita selaraskan di dalam tugas komunikasi publik itu. Tetapi juga kita selalu menyusun strategi komunikasi day by day, secara dinamis. Ya. Hari-hari ini barangkali bisa kami sampaikan, Mbak Dita nanti bisa cerita, bagaimana Pak Menteri Perhubungan membuat surat baru, ya, keputusan baru yang dinamis lagi. Dan juga kami melaksanakan monitoring pemberitaan, baik dari medsos sampai pada pemberitaan media mainstream. Dan di sini yang menarik bahwa sekarang ini justru trust kepada media mainstream itu meningkat dibandingkan media sosial. Justru disitulah maka kita menjadi menghimbau terus-menerus untuk bisa siap menjadi ngomong yang benar itu penting. Hari ini saya laporkan kepada teman-teman itu ada 657 berita hoax. Jadi di tengah situasi itu yang termonitor oleh drone kami di Kominfo. Dan dari sekian itu ada 101 yang sudah masuk dalam ranah pidana. Bahkan ada yang 15 itu sudah ditahan. Artinya ini persoalan komunikasi, sebenarnya persoalan kemanusiaan, persoalan kesehatan yang masih saja masyarakat itu memanfaatkan dalam konteks yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itulah maka gugus tugas ini menjalankan fungsi-fungsi sampai pada bagaimana kita mengkondisikan juru bicara itu melaksanakan tugas. Saya contohkan yang sampel, pada waktu itu juru bicara tapi pakai masker. Ini juga akhirnya kami diskusikan, sebaiknya kalau pas ngomong nggak pakai masker, misalkan seperti itu. Jadi hal-hal yang kecil itu bagian dari upaya kita untuk membangun komunikasi publik agar supaya bisa sampai ke masyarakat dan diterima secara benar di tengah situasi yang berubah cepat sekali ini. Next. Nah, next. Nah, ini model kerja kami untuk informasi saja bahwa kami memang menjalankan fungsi dari pengolah sumber data dari berbagai sumber, KSP, kemudian laporan 119, monitoring semua media, sampai pada analisis dari kesehatan dan lain sebagainya, untuk bisa menganalisis pesan yang akan kita buat, audiens yang akan kita sasar, sebarannya, gitu ya. Termasuk kami di gugus tugas itu juga punya dewan redaksi yang setiap hari membuat daily briefing untuk melahirkan agenda setting, sehingga kalau teman-teman bisa melihat, kita setiap hari itu ada 3 kali conference, video conference, tetapi memang yang terkenal adalah yang sore, ya, karena itu menjadi sumber informasi angka-angka korban dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks produksi kami juga punya divisi yang di mana media press dan conference hanya salah satu. Kami punya divisi produksi yang ngurusi materinya, ngurusi webnya, call center atau chatbox, dan juga SMS Blast. Dan untuk diseminasi kami juga punya jaringan cukup banyak, tidak hanya mainstream media, tetapi kita punya jaringan lembaga, komunitas, media, dan juga jaringan dari KSP, Istana, relawan sosmed, dan seterusnya. Sampai itu ada staf khusus kita yang milenial itu kita libatkan.
Nah, next, Mbak. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, jadi dari ilustrasi itu, maka kalau kita lihat dari kajian akademik, barangkali ini saya masuk ke ranah akademik yang bisa kita diskusikan, ternyata kita masuk pada situasi normal. Artinya ada normalitas baru yang lahir oleh karena adanya COVID ini. Ada hikmah di balik itu yang menjadi mega shift ya. Ada 4 paling tidak yang bisa kami ambil dari berbagai sumber ini dengan adanya krisis COVID-19. Yang pertama, stay at home lifestyle, kemudian back to the bottom of the pyramid, kemudian juga COVID virtual dan empati masyarakat ya, empathic society. Nah, ini sebetulnya cukup banyak, tapi karena waktunya 10 menit, saya akan cepat saja supaya nanti bisa kita lanjut diskusi next, Mbak. Nah, ini detailnya. Sebetulnya kita sekarang ini menjadi satu masyarakat yang tidak lagi mobilitasnya kemana-mana, tetapi menjadi kita itu tinggal di rolong dapur, tempat tidur dan sebagainya. Ini menjadi satu situasi kehidupan yang baru yang cukup lama, diperkirakan bisa 3 bulan gitu ya. Termasuk juga bagaimana perilaku kita dalam belanja online itu makin melebar dari barang-barang yang non esensial ke esensial, ya, bahkan sampai kebutuhan yang sangat detail, daily need itu kita butuhkan. Termasuk yang ketiga, ada perubahan satu pergeseran dari pleasure, enjoyment bergeser pada utility untuk food delivery-nya. Jadi ini satu situasi yang sekarang kita alami, termasuk juga banyak sekarang ini anak-anak muda mulai bisa memasak, implikasinya tentu saja membawa pada peralatan memasak yang ready to cook itu menjadi pilihan yang mendampingi kita di rumah. Termasuk juga kalau dulu ibu-ibu, sekarang ini milenial pada bisa memasak dan ada kebanggaan. Nah, itu yang saya kira menjadi catatan kita bahwa stay at home lifestyle-nya berubah, termasuk Going Omni ini ya, brand-brand besar, menengah, kecil hadir di tengah-tengah kita dengan berbagai channel-nya, dan akhirnya kita juga menjadi masyarakat yang punya pilihan yang sangat beragam channeling-nya. Next, Mbak. Next ya. Seterusnya kemudian kami juga melihat ternyata model pembelian itu juga mulai berkembang sampai pada memasuki era di mana ada smart TV ya, menemukan momentumnya kembali. Saya yakin kita semuanya hidupnya sekarang bergantung pada TV kalau capek dengan handphone. Nah, juga termasuk termasuk pada bagaimana kita sekarang ini hidup dalam kesendirian, termasuk saya ini, teman-teman, Pak Agung, saya lapor, saya ini masih ngekos di sini, jadi ini hidup sendiri berbulan-bulan di sini. Termasuk yang berikutnya yaitu Zoomable. Hari ini mohon maaf tadi saya agak telat karena saya harus, ini Zoom yang ketiga untuk bisa bekerja, dan Zoom-nya itu sudah antar kementerian, jadi dikoordinir Pak Luhut pertama, besok dikoordinir siapa, jadi nampaknya menjadi masyarakat atau komunitas yang sangat efisien untuk memutuskan sesuatu sebatas hanya lewat Zoom. Itu sudah selesai dan tuntas. Jadi ini perilaku-perilaku di dalam kerja kita, termasuk yang ke-11 ini ada bagaimana kita menjadi karyawan yang kualitas dan kebahagiaan hidup kita itu menjadi meningkat karena kita betul-betul mengatur waktu kita sendiri, ya, tidak diatur oleh siapapun. Tetapi sekaligus juga nggak boleh kita beralasan nggak bisa pertemuan atau membahas sesuatu. Nah, jadi inilah salah satu kebiasaan yang saya kira menjadi sangat kita ikuti dan akhirnya menjadi permanen di dalam kehidupan kita. Menjadi bersih, suka cuci tangan. Yang dulunya kita di rumah terus saja cuci tangan gitu ya. Padahal ya itu hanya sebagai kebiasaan yang menjadikan hidup kita lebih
permanen. Next, Mbak. Ini ada cukup banyak, saya cepat. Ayo next, Mbak. Nah, selanjutnya juga ada bagaimana kita kontak free lifestyle, kemudian juga bagaimana kita akhirnya hidup ini menjadi membuat kecurigaan antar masyarakat juga meningkat. Gitu. Termasuk juga, ini kelewatan. Sebelumnya. Nah, jadi itu yang ada berbagai kegiatan, termasuk juga ada kekacauan mental kesehatan kita ya, healthiness ini yang menjadi ilustrasi. Tetapi juga sekarang ini kita sadar yang menarik ini buat kita yang religiositasnya tinggi, kita mencari makanan yang halal dan thayyib. Karena penyebar virus ini identik dengan kita makan yang tidak semestinya, tidak halal dulunya. Jadi kalau kita mau sehat ya mesti harus memakan makanan yang halal. Termasuk juga yang lain kita menunda pengeluaran yang sifatnya cash, kemudian juga ada kebiasaan baru yaitu virtual traveling. Virtual traveling menjadi sesuatu yang awalnya kita paksa untuk jadi nyaman, tapi akhirnya juga menjadi nyaman betul. Termasuk kemarin bagaimana kita menyaksikan betapa kegiatan konsernya Rizky Kempot Almarhum ya itu luar biasa. Beliau menikmati konser, kita juga menikmati bersama-sama secara virtual dan memberikan impact sosial yang sangat tinggi. Pendek kata sebetulnya keunggulannya kita menjadi lebih efisien, lebih convenient, lebih personal, dan ada lagi fenomena yaitu the emerging sosial. Jadi bagaimana kita di nomor 21 ya, nomor 21 Mbak, itu kita muncul adanya melalui Zoom, ada kebiasaan baru nongkrong di Zoom, dan hari ini Perhumas juga melakukan nongkrong di Zoom. Saya kira ini menjadi budaya nongkrong bersama-sama yang bisa dianggap santai, tapi juga bisa serius, bisa sampai pada memutuskan hal yang strategis. Next, Mbak. Nah, jadi itu situasi-situasi yang ini jumlahnya sebetulnya cukup banyak, ada 30, mungkin tidak terlalu nanti bisa dibaca atau bisa diminta panitia, ini ada 30. Yang poin-poinnya saya kira yang terakhir saja yang ingin saya sampaikan, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang religius, mudah-mudahan situasi COVID-19 ini semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Karena di dalam masyarakat sekarang kita harus bisa ngimami, kalau yang Muslim ya, bisa khotbah besok sholat Idul Fitri. Gitu ya. Jadi ini situasi yang kita ambil hikmahnya. Oleh sebab itulah maka bagaimana kemudian era post COVID-19 ini harus kita sikapi bersama-sama. Next. Nah, tentu inilah yang saya kira bisa saya sebagai bahan diskusi, menciptakan masyarakat yang punya rasa sosial tinggi, namun dengan kepercayaan rendah, tetapi sangat mengedepankan privacy. Dan yang kedua, kehidupan berjalan secara virtual dan guyup secara online, serba cloud dan online, generasi baru akan tercipta dengan kemampuan digital yang tinggi, namun tanpa sentuhan. Ini barangkali mengawali kita, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, nanti kita diskusikan. Saya kira gitu dulu Mbak Lala, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Widodo. Tadi Prof. sudah menyampaikan paparan ya yang saya tangkap tadi dari diawali dengan tsunami informasi, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh tim gugus tugas dari Kementerian Kominfo, juga sekarang kelihatannya kita masuk ke new normal ya, termasuk self distancing menjadi kebiasaan yang akan permanen kelihatannya ya. Baik, untuk para Kominfo, Mbak. Kalau gugus tugas itu nasional, gugus tugas COVID. Gugus tugas nasional, baik, gugus tugas nasional, maaf Prof. Ya. Baik, untuk para penanya mohon ditunggu sebentar ya, silakan bisa dicatat dulu di chat ya, karena kita akan masuk dulu ke pembicara yang kedua. Terima kasih Prof. Widodo atas sharingnya. Ya, kita akan masuk sekarang pada narasumber yang kedua, yaitu Mbak Adita Irawati. Beliau adalah staf khusus Menteri Perhubungan dan juga juru bicara Kementerian Perhubungan. Mbak Adita? Halo Mbak Adita?
Oke. Ya, oke. Wah, Apa kabar? baik, kelihatannya lagi di kendaraan ini ya, luar biasa ya komitmennya ya. Mohon maaf sekali karena ada beberapa hal yang membuat saya akhirnya tidak bisa stay di satu titik dan harus mobile. Tapi karena sudah komit sama teman-teman di Perhumas, jadi saya insya Allah tetap bisa gabung walaupun di kendaraan. Jadi mohon izin dan mohon maaf. Luar biasa, kami ucapkan terima kasih loh Mbak Adita. Baik teman-teman dari sekretariat, tolong dibantu slide-nya Mbak Adita. Ya. Waktunya sekitar 10 menit Mbak, kami persilakan. Kalau lebih dikit 15 kami juga nggak apa-apa. Silakan Mbak. Siap, ya. Terima kasih Mbak Teh Lala, saya panggilnya Teh Lala ya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan sejahtera untuk kita semuanya. Saya terima kasih, sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Perhumas sudah mengundang untuk bisa sharing tentang seperti apa sebenarnya kira-kira nanti PR di era of physical distancing ya. Atau ya physical distancing ini kan satu term baru yang kita kenal di saat pandemik ini. Saya rasa sebelum-sebelumnya nggak pernah tuh kita mengenal ada kata-kata itu yang ada jaga jarak, tapi konteksnya bukan untuk kesehatan gitu. Ini pun sudah suatu hal yang the new normal menurut saya. Nah, mungkin bisa masuk ke slide pertama Mbak, diklik dulu satu. Oke, ini tadi sudah dibacakan oleh Teh Lala, saya langsung aja ke slide selanjutnya. Oke, ini saya ambil dari MIT Review ya, bahwa memang kita harus sadari nih, walaupun nantinya pandemik akan berakhir dan insya Allah bisa berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan, mudah-mudahan, rasanya untuk kembali ke normal sebelum pandemik itu berlangsung itu agak sulit rasanya, ya. Karena kita sudah keburu dalam waktu sekian bulan ini, khususnya di Indonesia ya. Kalau kita bicara di negara lain, mungkin lebih lama seperti China, mungkin lebih lama. Itu kondisi kita harus kemudian menjaga physical distancing, kita harus melakukan apa-apa dari rumah. Ini sesuatu yang kemudian betul-betul merubah segala hal. Merubah dari mulai pandangan kita, mindset kita, kebiasaan, sampai jangan-jangan nantinya ke depan ini menjadi new culture gitu. Sesuatu budaya baru yang sebelumnya kita tidak pernah terpikirkan, tapi sekarang ternyata bisa gitu. Artinya memang we're not going back to normal itu saya rasa akan menjadi sebuah kenyataan gitu. Normalnya kita sebelum pandemik ini akan menjadi sesuatu normal yang baru gitu. Dan boleh diklik selanjutnya. Oke, akhirnya memang the new normal ini akan membuat kita punya satu the shape of things yang kemudian akan datang di post-pandemic world gitu. Contohnya saja ya, hal-hal yang ringan aja lah. Tadi Pak Prof. Widodo juga sudah sampaikan, apakah pernah terpikir kita bahwa ternyata sholat tarawih pun akhirnya juga tidak diperbolehkan kan di masjid gitu. Kemudian banyak kajian-kajian yang biasanya dilakukan di dalam satu ruangan atau di dalam masjid, kajian-kajian Islam misalnya ya, apalagi ini Ramadan, dan tiba-tiba harus dilakukan sendiri-sendiri di rumah walaupun tetap tersambung gitu. Ini kan something yang nggak pernah kita pikirkan bahwa itu akan bisa terjadi gitu ya. Belum lagi ketika kita bicara bahwa semua kegiatan itu harus dari rumah, tetapi diharapkan business as usual gitu. Bisa kebayang nggak sih bahwa urusan harus tetap jalan, tapi kita nggak boleh kemana-mana gitu. Ini satu hal yang saya sih melihat ini akan menjadi sebuah normal baru ke depan, di mana kita sebagai orang public relations, ini seharusnya, boleh diklik lagi, harus mengambil peluang dari sini. Bukannya membuat ini menjadi satu hal yang challenge is challenge, betul. Ini adalah sebuah tantangan ya, bahwa kita akhirnya mobilitas kita terbatas, kemudian juga mungkin konektivitas kita secara fisik terbatas. Tetapi di balik itu semua, saya yakin bahwa banyak sekali peluang yang bisa kita ambil sebagai orang public relations. Sebagai orang komunikasi, banyak sekali yang bisa kita ambil, dan ini bisa menjadi new way of thinking kita nanti ke depan gitu. Saya ambil contoh yang ringan-ringan saja, dan saya juga memang dalam presentasi saya akan lebih banyak memberikan practical things yang saya sendiri hadapi dalam beberapa bulan terakhir ini setelah pandemik melanda negara kita. Bisa diklik selanjutnya.
Contohnya adalah nih, ini satu ya, saya meeting sehari bisa sampai 5-6 kali, dan kami di pemerintahan yang identik dengan para birokrat ini, tidak pernah terpikirkan bahwa akhirnya yang namanya meeting sepenting rapat terbatas, kabinet, ini sebelah kanan tuh rapat kabinet terbatas ya, bisa dilihat kan itu, siapa saja yang mengikuti di situ, itu akhirnya melakukan meeting dari tempat masing-masing, bahkan Pak Presiden dari istana di Bogor, sementara menteri ada yang dari kantor, ada yang dari rumahnya masing-masing gitu. Pernahkah terpikir para birokrat akan melakukan itu? Saya sendiri tidak pernah terpikirkan itu akan terjadi ya. Dan ini toh ternyata bisa berjalan gitu. Keputusan-keputusan penting toh bisa diambil dari situ gitu. Ya kan? Bahkan Pak Presiden melakukan conference dan kemudian interaksi dengan media pun, ya bisa juga dilakukan dari tempat masing-masing gitu. Nah, padahal sebelum terjadi hal ini kan, yang namanya rapat terbatas, karena saya pernah ada di istana dan kemudian mengikuti rapat terbatas, yang namanya undangan, yang namanya risalah, yang namanya pertemuan, itu semua harus fisik. Coba bayangkan. Undangannya surat, kemudian risalahnya surat, semuanya dokumennya dokumen hard copy. Harus datang di satu ruangan yang sudah ditentukan. Tapi toh dalam kondisi yang akhirnya kita dalam kondisi pandemik dan harus menjaga jarak ini, toh semuanya bisa terjadi gitu. Dan itu levelnya nggak main-main loh ya. Walaupun memang risalah rapat ini dikirimkan dengan sangat konfidensial, bahkan passwordnya bisa bertumpuk ya, dan hanya kepada yang berhak yang bisa membuka. Nah ini juga satu challenge sebenarnya. Bagaimana dalam situasi yang seperti sekarang, semua bisa berjalan dengan seperti biasa, tetapi dengan format dan cara yang berbeda, dengan tetap mempertahankan bahwa ini memang satu hal yang punya values yang harus kita jaga. Bahkan security-nya juga harus kita jaga. Jadi saya memberikan gambaran bahwa di pemerintahan pun, ya kita akhirnya mempunyai culture baru, mempunyai habit baru, yang sebenarnya sebelumnya mungkin sama sekali tidak pernah terpikirkan itu akan terjadi. Begitu juga sebagai orang PR, teman-teman yang ada di Perhumas dan juga yang sedang mengikuti acara ini, saya yakin sekali Anda semua mungkin most of you are the narasumber kan. Sebagai narasumber, apa yang terjadi ketika kemudian pandemik ini terjadi? Ternyata saya merasa bahwa saya diguru oleh media itu jauh lebih sering dan jauh lebih tidak berbatas waktu dibandingkan ketika situasinya meskipun krisis tapi situasinya bukan pandemik dan bukan jaga jarak gitu. Jadi dalam sehari bisa sampai 7 atau 8 permintaan wawancara yang bisa saya selesaikan dari rumah, yang bisa saya selesaikan di ruang tamu saya, walaupun konten dan materi itu tetap tersuplai dari berbagai pihak gitu. Nah ini kan untuk orang PR sebenarnya bisa kita lihat opportunity apa sih ini yang bisa kita ambil ke depan gitu. Bagaimana updates yang kita berikan kepada media atau kepada masyarakat itu bisa kita lakukan timeless ya, dari manapun tanpa berbatas waktu, tapi tetap dengan substansi yang kemudian tetap bisa kita jaga gitu. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi ya teman-teman mungkin tahu ya, saya ada di Kementerian Perhubungan yang memang saat ini sedang banyak sekali topik yang harus dibahas dan banyak sekali dinamika yang kemudian melanda gitu. Karena memang harus diakui pandemik ini tidak pernah ada yang menduga. Tidak pernah ada yang memasukkan itu di dalam issue mapping. Saya ingin tahu nih, adakah teman-teman humas di sini yang kemudian memetakan pandemik ini sebagai sebuah isu yang nantinya harus kita antisipasi? Saya rasa kok, kalaupun ada pasti sedikit sekali. Artinya apa? Memang kita semua sepertinya juga tidak siap untuk menghadapi ini gitu loh. Ya. Tetapi toh ternyata ada opportunity di balik itu, ya. Dan akhirnya kita juga harus menyadari bahwa dalam situasi sekarang ini dinamika akan sangat banyak terjadi. Sehingga kita memang akhirnya harus banyak pemahaman gitu kepada berbagai macam mungkin ada yang bilang inkonsistensi atau ketidakkonsistenan, tetapi itu bagian dari dinamika di mana memang tidak ada yang pernah memperkirakan bahwa pandemik ini akan terjadi. Sehingga bisa dibilang memang kita banyak sekali akhirnya learning proses yang kita lakukan, dan dalam proses belajar itu akhirnya banyak sekali hal-hal yang mungkin dibilang orang tidak konsisten, tetapi sebenarnya itu bagian dari kita untuk belajar dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Nah, kembali lagi kepada new habit, new normal tadi.
mungkin bisa diklik lagi, ini contoh-contoh saja sebenarnya. Ya, ini tadi ya. Nah, satu lagi, apa sih opportunity bagi orang PR sebenarnya? Adalah bahwa kita itu punya kesempatan untuk berkreasi sedemikian rupa bahkan yang akhirnya kita sendiri ini bisa menjadi orang-orang yang lebih dari sekedar sebagai seorang PR officer or sebagai seorang PR entah manajer atau pelaksana PR gitu. Ini saya contohkan dari diri saya sendiri saja ya. Dengan stay at home, dengan jaga jarak, dan dalam kondisi pandemik seperti ini, saya yakin semua orang sebenarnya yang apalagi kita semua yang ada di sini, rasa sosialnya itu pasti akan terkulik dengan berat gitu, akan disentuh gitu loh, sensitivitas kita terhadap kesulitan yang sedang dihadapi oleh banyak orang. Dan dalam kondisi jaga jarak ini, saya melihat ini bisa jadi opportunity oleh orang-orang PR untuk kemudian membuat gerakan-gerakan yang itu bisa dilaksanakan dari rumah, tapi bisa mempengaruhi begitu banyak orang untuk ikut bergerak dan ikut kemudian memberikan kepedulian pada orang lain. Saya contohkan ini, saya buat Instagram Live, namanya Ngulik. Ini karangan saya sendiri aja gitu ya. Karena saya merasa bahwa saya ingin memberikan sesuatu lah di dalam kondisi pandemik ini untuk orang-orang yang mungkin tidak punya terdampak secara ekonomi ya. Dan banyak sekali sekarang donasi yang diciptakan. Saya tahu beberapa anggota Perhumas dan juga yang mengikuti seminar ini juga banyak yang melakukan hal yang sama. Namun kita ini kan kadang-kadang ingin melakukan itu dengan values atau dengan pendekatan yang berbeda. Dan sebenarnya dengan kita kemudian banyak di rumah, banyak aktivitas dilakukan dari rumah, kreativitas kita itu jadi akhirnya malah bisa kemana-mana. Beyond borders deh pokoknya kreativitasnya. Dan akhirnya saya coba membuat satu program yang namanya Ngulik. This is basically Instagram Live ya, yang kemudian untuk raising fund, untuk memberikan donasi, tetapi kemudian di dalamnya adalah kita melakukan obrolan ringan dengan orang-orang yang memang punya hal-hal yang bisa memberikan insight bagi siapapun gitu ya di masa pandemik ini. Edisi pertama saya kemarin adalah berbicara dengan diplomat kita yang ada di Malaysia, yang dia juga menangani para pekerja migran yang begitu banyak di Malaysia yang terdampak oleh adanya pandemi COVID ini sehingga harus kembali ke Indonesia. Ini sesuatu hal yang sebenarnya dari sisi ke-PR-an ini kan bisa dielaborate betul ya oleh teman-teman yang ada di korporasi atau di pemerintahan atau di industri gitu. Untuk kemudian kita bisa melakukan gerakan-gerakan semacam ini dengan cara yang sangat mudah, dengan mengandalkan teknologi, tapi bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi orang banyak. Jadi those kind of opportunity yang sebenarnya bisa kita ambil dari the new pandemik ini yang nantinya akan melahirkan the new normal. Saya lanjut. Bisa diklik lagi. Nah, ini saya ambil sebenarnya dari beberapa tulisan ya yang saya temukan bahwa memang akhirnya sebagai orang PR kita ini harus bisa adapt dengan ini. Tapi ini adapt ini kan during the pandemic ya. Jelas bahwa kita harus lebih sensitif, jadi harus lebih tahu timing kapan kita harus melakukan sebuah activity PR or mungkin marketing PR activity. Kita juga harus tahu kapan harus menyampaikan sesuatu yang relevan gitu. Saya lihat banyak sekali brand yang sekarang mencoba relevan di masa pandemik ya, tetap bicara brandnya, tetapi kemudian direlevansikan dengan situasi yang mungkin sekarang dampaknya luar biasa bagi banyak orang. Dan banyak sekali brand yang juga melakukan bantuan-bantuan tapi dengan cara-cara yang relatif, saya bilang kreatif gitu ya. Dan ini banyak sekali contohnya. Kalau saya bahas di sini nanti nggak cukup waktunya. Dan yang penting adalah ini karena waktunya tidak banyak, saya masuk yang terakhir adalah bahwa new normal itu akan menimbulkan new approach and new culture sebenarnya. Buat kita orang PR, bicara accessibility, seharusnya ketika kita masuk di era digital, accessibility itu sudah bukan isu lagi. Nggak ada kata-kata orang PR nggak bisa diakses. Tapi justru dengan kondisi sekarang ini, dan kita sudah membuktikan bahwa teknologi memang akhirnya bisa membantu kita untuk bisa terakses dengan 24 jam, 7 hari seminggu, tuntutannya akan menjadi makin tinggi. Bahwa Anda bisa lakukan itu dari mana saja. Tidak ada lagi kata bahwa saya sedang ada di sini, sedang ada di situ, atau sedang di jalan, dan sebagainya. Ya kan? Accessibility menjadi sangat penting. Yang kedua, availability. Ini terbukti bahwa ternyata kita bisa available anytime kok. Anda mau di
diakses oleh media sehari 8 kali, diwawancari 8 kali, 9 kali, toh ternyata bisa saja itu terjadi gitu. Dan itu tidak perlu Anda lakukan dengan wirawiri kesana kemari, dari Pulau Gadung misalnya di satu stasiun TV, di Tendean sampai kemudian ke Kedoya, ternyata itu juga nggak perlu terjadi gitu. This kind of new normal yang menurut saya buat rekan-rekan media juga menjadi sangat memudahkan pekerjaan mereka kan. Mereka tidak perlu berbondong-bondong mengangkut-ngangkut kamera untuk datang ke narasumber, dan toh semuanya informasinya bisa tersampaikan juga dengan baik. Yang penting lagi adalah sensitivity, bahwa di new normal ini ternyata kita ini harus punya sensitivitas yang lebih. Tadi Pak Profesor Widodo mengangkat bahwa new normalnya nanti digital tapi nggak punya rasa gitu. Nah, saya merasa bahwa sekarang pandemik ini adalah opportunity kita, perlu melihat peluang bahwa justru disinilah sebenarnya sensitivitas kita itu dikulik gitu, di tengah dunia yang katanya udah makin loner, makin individuals gitu. Ini justru kita harus melihat bahwa ternyata teknologi dan era digital yang kemudian membuat orang menjadi semakin harusnya kan menjadi semakin dekat, tapi akhirnya disconnect karena bukan disconnect ya istilahnya, karena tidak perlu ketemu dan sebagainya. Ini malah menimbulkan akhirnya ketika kita di masa pandemik ini, kerinduan untuk ketemu itu kan makin tinggi gitu ya, bahwa toh kita is just human being yang tetap perlu juga untuk bisa punya solidarity dan punya kepedulian kepada orang lain. Dan yang jelas teknologi update. Saya berterima kasih sekali dengan teman-teman yang ada di beberapa WhatsApp group ke-PR-an yang kemudian mereka paham betul tentang teknologi, tentang security, IT security, karena memang new normal ini membuat kita sangat tergantung pada teknologi, tetapi please bear in mind bahwa kita juga harus tetap menjaga security-nya. Apalagi ketika saya bicara soal ratas atau rapat terbatas. Kami sudah menggunakan aplikasi yang memang itu sangat sangat tinggi security-nya, karena sebelumnya menggunakan aplikasi yang teman-teman juga tahu itu ternyata banyak sekali kebobolannya. Akhirnya diganti dengan aplikasi yang lain. Jadi ini juga penting gitu, bahwa teknologi update juga penting. Dan yang paling utama adalah kita harusnya juga bisa menggali terus kreativitas beyond our borders, beyond our limits, karena toh ternyata ketika kita di masa seperti sekarang, kita bisa lakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kreativitas itu bisa membuka apa saja, bisa mengkreasikan apa saja, dan yang penting bahwa ini semua akan tetap berlanjut ke depan gitu ya. Even sebenarnya nanti pandemik akan berakhir. Dan ini juga sebenarnya menjadi sebuah kesempatan juga buat kita semua untuk digital PR ini untuk jadi lebih cepat gitu loh. Prosesnya, karena kita jadinya makin kecemplung di situ kan, paling tidak dari sisi bahwa kita ini secara mindset harus tetap tersambung, terakses, kemudian juga tidak yaitu tadi harus mindsetnya orang di digital PR sebagai orang-orang PR ini kan bukan masalah teknologi aja, tapi bahwa perilaku dan cara berpikir kita yang memang harus berubah. Dan saya pikir opportunity pandemik ini adalah membuat kita menjadi lebih cepat untuk masuk ke sana, lebih dituntut untuk masuk ke sana, dan akhirnya kita bisa menjadi PR yang bisa tetap tetap perform event kita dalam situasi yang mungkin kurang kondusif seperti sekarang. Mungkin dari saya itu saja, Teh Lala dan teman-teman semuanya. Ini nanti mungkin akan lebih banyak kita diskusi, dan saya juga terus terang lebih banyak ngambil dari practical case yang terjadi saja, yang sehari-hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rita, keren banget loh. Keren banget sharing pengalamannya ya. Jadi kita akan kembali ke normal lagi ya, kita masuk ke new normal ya. Bisa saja saya kira ke depan kalau melihat kondisi seperti ini, work from home itu bisa dipermanenkan ya untuk beberapa pekerjaan ya, karena lebih efektif ya. Nanti kalau bisa dijawab. Betul, Mbak. Iya, boleh dijawab ya. Siap. Ya, kemudian tadi bagus sekali ngulik ya, program ngulik, mungkin bisa dilanjut Mbak, nanti coba saya mau ikutan ya. Sekaligus saya promosi, saya selama di rumah habis bikin akun YouTube juga, jadi bisa follow akun YouTube saya baru memproduksi 5 video ajar ya untuk komunikasi. Tuh, bener kan? Kreatif. Dengan semua keterbatasan ya, boleh tolong di-subscribe ya, karena masih 50 subscribernya. Mungkin oleh semua partisipan di sini bisa di-subscribe
subscribe ya YouTube-nya Lala Arif. Maaf Pak Ketum, iklan sedikit. Baik, terima kasih Mbak Adita. Next narasumber selanjutnya adalah kita akan segera mendengarkan paparan dari Pak Danrem ya, Dani Rembet. Beliau adalah Markets Group Director PricewaterhouseCoopers Indonesia ya, yang akan menyampaikan sharing bagaimana praktek dari public relations in the age of physical distancing ini dari perspektif krisis, khususnya di perusahaan multinasional, ya, perusahaan yang sudah sangat well established seperti PricewaterhouseCoopers atau PwC. Kami persilakan untuk Pak Danrem. Baik. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bu Moderator. Ya. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Adita. Saya kira begini, tadi Pak Dirjen, kemudian Bu Stafsus sudah menjelaskan dari perspektif makro lah ya, dari kepemerintahan. Saya akan masuk ke yang langsung, yang lebih banyak praktis gitu loh, yang saya alami sendiri saat ini. Jadi ada sharing yang saya bisa bagikan di sini. Ini saya sedang share. Tolong moderator ditarik dulu deh ininya, slide-nya. Jadi saya akan share sendiri ini ya. Oke, tolong bolanya diserahkan ke Pak Danrem ya, stop sharing dari Bapak langsung. Udah bisa terlihat sekarang? Iya, bisa Pak. Saya? Oke. Jadi ini yang saya alami sendiri di PricewaterhouseCoopers. Jadi kita tahu semuanya bahwa ini terjadinya adalah pada saat akhir tahun dan kemudian di akhir Januari. Halo? Bisa di slideshow? Bisa ya. Dari Bapak di slideshow. Ya, makasih. Ya. Sudah? Sudah terlihat teman-teman? Sudah, bagus, jelas. Ya? Silakan Pak. Jadi ini adalah suatu virus yang baru yang sampai akhirnya kemudian setelah menyerang China di akhir bulan Januari, WHO kemudian mendeklarasikan menjadi pandemi seluruh dunia, dan otomatis pada saat itu kegiatan bisnis pun berhenti total ya, atau tiba-tiba berhenti ya. Semua harus mengikuti anjuran dari WHO itu. Nah, di seluruh kantor PwC kemudian dibuatlah COVID Emergency Leadership Team, ya, yang bermula juga karena awal serangan itu ada di kantor kami di China pada waktu itu. Mereka dari bulan Desember Hong Kong, China itu sudah memiliki tim ini sendiri, ya, yang kemudian itu menjadi tadi yang disebutkan oleh Pak Dirjen dan juga Mbak Dita, new normal itu, ya, yang menjadi kita expect dan unexpected. Nah, beruntung di PwC kami sudah mempunyai scenario planning, ya. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah dokumen dari tahun ke tahun yang di refresh, ya. Kami sudah mempelajari ada beberapa tipe krisis, ada finansial, humanitarian, operation, ada legal, ada teknologi. Untuk krisis yang sekarang ini ada di sini, ada di humanitarian itu loh, di mana krisis kemanusiaan. Nah, sudah ada framework yang sudah disusun oleh tim global. Kami juga ikut ya memberikan sumbang saran karena kebetulan kami ada di 175 negara dan kurang lebih 300.000 orang karyawan PwC. Jadi semua berpartisipasi untuk membuat framing ini, crisis communication. Nah, ada 6 section yang sebetulnya ada bagaimana membuat management approach, ada guiding principle, quality, sama semuanya. Saya tidak akan membacakan satu persatu karena waktunya, tapi saya akan memperlihatkan bagaimana di awal dari scenario planning tadi, ya,
kita sudah merancang, oke, ini respons dari PwC, baik PwC global sampai kepada PwC di negara-negara tertentu. Kemudian ada emergency response plan. Apa kaitannya dengan compliance kita dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian communication approach dan macam-macam lagi other operational consideration. Ya. Yang harus dilakukan pada saat itu oleh manajemen adalah membuat tim yang dedicated, yang khusus untuk menangani krisis ini atau komunikasinya. Dan kita juga harus tidak bisa sembunyi, ya, tapi kita harus establish the facts. Ya, faktanya seperti apa? Di kantor kami ada apa yang akan terjadi, di China apa yang sedang terjadi, di Australia apa yang sedang terjadi, Singapura, Jerman dan Amerika juga apa yang sedang terjadi. Nah, dari sana langkah ketiga adalah kolaborasi. PricewaterhouseCoopers itu terdiri dari sekian banyak entitas. Menjembatani antara entitas ini tidak semudah mengatakan, memberikan perintah, karena mereka punya objektif masing-masing. Karena itu perlu dibuat satu kolaborasi baik internal maupun dengan eksternal. Setelah itu baru kita melakukan stakeholders communication strategy, di mana antara what to say dan how to say-nya itu harus jelas gitu loh. Tidak lagi kita hanya membicarakan fakta, angka, tetapi juga narasi di belakangnya, ya, apa yang harus kita katakan baik kepada teman-teman di dalam internal PwC atau juga di luar justru. Ini communication approach-nya udah jelas. Tidak hanya PR, tapi lebih luas lagi ini adalah sebuah approach komunikasi, yaitu harus ada transparansi. Jangan terjadi suatu pemberitaan yang membuat kepanikan. Ya, communicate early and clearly itu penting. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dibaca ini. Kemudian kami juga mendefine target group. Siapa yang akan yang menjadi target atau grup yang harus di approach? Apakah internal dan eksternal? Eksternal termasuk pemerintah, termasuk juga media atau juga halayak publik. Ya. Nah, kemudian ada tadi sisi lain kita harus people in management structure itu harus semua menjadi satu kolaborasi di situ. Dan yang paling penting di dalam era komunikasi seperti sekarang, ya, tidak lagi one way communication, tetapi two way. Ya, terjadi dialog. Ya, nggak bisa lagi kita hanya mengandalkan oke, saya membacakan sebuah rilis dan kemudian diterjemahkan seperti itu, karena interpretasinya bisa berbeda-beda. Oke, saya lanjut ya. Ini saya tidak akan masuk ya, karena ini udah terlalu panjang. Saya akan langsung masuk ke communication to stakeholder group. Ya, ini dilakukan oleh PwC Cina. Mereka setiap hari mengupdate, ya, baik kepada seluruh staff, kepada team leaders, ya, apa yang harus dilakukan, dan juga kepada eksternal, pada klien atau kepada publik. Apa yang dilakukan oleh PwC Indonesia saat ini, Anda bisa lihat, ini halaman kami ada surat dari CEO kami, email yang bisa dibaca. Sampai sekarang masih ada di website kami. Kemudian global, jadi ada Global Crisis Center kami yang kemudian menambahkan isi dari websitenya, ya, antara lain, ya, masuk juga ke Indonesia, karena kami juga professional services firm, so we develop content yang bisa dipakai sebagai advice kepada klien, bahkan juga sekarang pemerintah, ya, dalam menghadapi pandemi ini dan potensial business impact-nya. Selain itu juga kami juga di Pricewaterhouse punya apps sendiri. Apps ini e-Opsio, di mana kami bisa memberikan report sendiri setiap hari di sini, ya,
daily health check kita. Dan kemudian ada health news di dalam eOpsio itu. Ini adalah sebuah apps yang di-develop internal, tapi dipakai oleh seluruh karyawan PwC di seluruh dunia, di mana kita bisa mendapatkan update-update, ya, latest news, ya. Kemudian ada pemberitahuan jangan masuk ke kantor. Kalau masuk ke kantor harus ada tuh surat tugas khusus, karena kita bisa pada satu saat tiba-tiba ada tim dari Pemda yang akan menginspeksi dan itu bisa berdampak teguran atau lebih dari itu. Tiap hari kami juga mendapatkan COVID update. Ini dari Indonesia dan dari global juga ada. Ya. Nah, di paling kiri ini sebuah apps juga yang di-develop oleh PwC. Mulai bulan Mei ini bisa kami berikan secara terbuka kepada siapapun. Itu namanya digital fitness. Ketika kita bekerja di rumah mengandalkan teknologi, ya, Anda juga harus tahu seberapa fitnessnya kita menghadapi digital world ini, dunia digital ini. Jangan-jangan kita hanya termakan dengan hoax. Jangan-jangan kita hanya mengandalkan berita-berita yang tidak bisa terverifikasi. Ya. Nah, ini ada sebuah app yang bisa di-download, teman-teman bisa download di Google Play Store atau di iTunes. Ya, ini apps tadinya internal PwC, tapi itu juga mengukur bagaimana kita bisa bekerja di rumah dan kemudian tetap fit secara digital. Oke. Nah, dari semua itu, refleksinya, ya, pendalaman yang kami dapatkan adalah seperti ini. Tadi kalimat pertama, pernyataan pertama dari global firm adalah keselamatan dan kesehatan dari tim PwC itu, ya, menjadi prioritas utama. Tetapi tidak juga bisa ditawar kualitas dan kualitas kerja dan bagaimana kita manage relationship dengan clients atau eksternal. Yang pertama itu harus ada leadership. Leadership yang jelas akan yang kuat itu akan dengan baik mendirect atau mengarahkan kepada seluruh timnya. Kemudian tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Dita, bekerjanya itu sekarang bukan lagi 9 to 5 lagi, tapi 9 to 9 lah. Hampir sepanjang waktu, ya. Kita bekerja untuk mengecek karena harus ada kegiatan dan juga timely delivery. Hubungannya dengan engagement dengan klien juga begitu, tetap harus dijaga. Kemudian harus agile, ya. Agile, kita harus juga tidak lagi merasa bahwa work from home itu adalah liburan. Enggak, karena ini adalah ruang kerja kita yang baru, yang memang kita harus pakai semaksimal mungkin. Dan yang kelima adalah melakukan tadi kegiatan-kegiatan CSR, ya, membantu sesama, solidaritas, ya, baik itu oleh PwC atau juga dari personel-personel yang bekerja di PwC gitu. Kita harus melibatkan diri dalam solidaritas bersama itu. Secara produk atau features adalah ini, di mana tetap dalam informasi itu harus single dan authoritative source. Di bawahnya siapa aja, ya, ada internal dan eksternal. Siapa saja yang terlibat di sana dan bagaimana keterlibatan mereka. Features-nya apa aja? Mulai dari open source sampai ke version control, hybrid cloud. Ini membuat kita tadi yang Pak Dirjen dan juga Mbak Dita sudah katakan berulang-ulang, this is the new norm. Ini adalah dunia baru di mana mungkin setelah ini lewat, ya, saya berharap ini cepat lewat, kita akan bekerja dengan cara yang baru lagi.
tidak harus mungkin datang ke kantor, ya, tapi mungkin bisa bekerja dari mana saja. Dan ini sudah kami beruntung karena di Pricewaterhouse kami sudah mempunyai program ini, ya, untuk beberapa section, ya, bisa bekerja dari manapun, di manapun. Yang penting pekerjaan selesai dan mutunya dijaga. Gitu. Again, this is a new norm and new world, ya. Buat saya buat semua stay safe and be healthy karena bersama-sama kita bisa melewati ini, gitu loh. Menambahkan sedikit saja, Bu Moderator. Ya, silakan Pak. Dalam konteks CR pribadi tadi, ya, saya dan beberapa teman juga membangun sebuah website, ya, namanya ini Bersama Lawan Coronavirus atau Bersama Lawan COVID.id. Ini sebuah gerakan sosial yang isinya materinya adalah pencerahan, ya, pencerahan karena didukung oleh dokter, didukung oleh teman-teman yang juga mampu melakukan riset. Kami memulainya dengan mengabarkan kabar baik, ya. Kalau Anda semua bisa masuk ke website ini, artikel pertama waktu itu adalah saya minta pasien 1, 2, dan 3 untuk mengisinya. Jadi mereka adalah penulis pertama, pengalaman mereka melewati masa krisis, ya, pasien 1, 2, dan 3, dan kemudian ada banyak sekali yang Anda bisa akses sana. Selain itu ada artikel-artikel lain. Tapi ini adalah kepedulian saya untuk membantu upaya pemerintah supaya tidak selalu ada berita-berita miring mengenai bagaimana kita bersama-sama bisa melawan pandemi ini. Saya kira itu sekarang. Iya, baik. Terima kasih Pak Dandrem atas sharingnya ya. Yang terakhir tadi bagus sekali ya, artinya kita sebagai praktisi PR, kita bisa mendevelop konten ya, konten yang bermanfaat, kabar baik, seperti tadi contoh websitenya Bersama Lawan COVID ya Pak Dandrem ya. Lawancov.id. Oke, Bersama Lawan COVID.id. Baik, terima kasih, apresiasi. Terima kasih Pak Dandrem ya. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Kami dari panitia sudah mengkurasi beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan ya. Saya akan bacakan 3 pertanyaan terpilih ya. Dan untuk 3 pertanyaan ini yang terbaik diberikan ini ya, hadiah ya dari Perhumas, yaitu nanti penanya terbaik akan mendapatkan 1 tahun keanggotaan Perhumas ya. Wah, lumayan nih ya kalau 1 tahun, jadi nggak usah bayar iuran, dapat akses segala macam ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Anggia informasinya. Pertanyaan pertama akan disampaikan ini untuk Prof. Widodo ya. Pertanyaan untuk Prof. Widodo ini dari Anissa Arum ya. Halo Anissa Arum ya, pertanyaannya dibacakan. Untuk Prof. Widodo, bagaimana strategi tim gugus tugas COVID-19 dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang dinamis, berubah sesuai dengan perkembangan dan respon publik terhadap hal tersebut? Ya, jadi tim gugus tugas dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang dinamis ya. Oke, kemudian pertanyaan yang untuk Mbak Adita ya. Ini pertanyaannya sama dengan yang sering ditanyakan oleh para pengamat ya di televisi. Mbak Adita udah bolak-balik jawab ini ya. Pertanyaan untuk Mbak Adita, bagaimana penerapan jaga jarak ini dalam situasi jelang Idul Fitri, di mana menjadi puncak pergerakan manusia, baik untuk persiapan Lebaran, ya, untuk berbelanja maupun untuk silaturahmi. Bagaimana menangani hal tersebut, ya, penerapan jaga jarak di situasi jelang Idul Fitri. Oke, kemudian pertanyaan ya untuk Pak Danrem, ya. Yeah. Pertanyaan untuk Pak Danrem ini adalah bagaimana menurut Bapak mengenai krisis
banyaknya PHK ya terhadap para pekerja di berbagai perusahaan. Nah, ini bagus sekali nih Pak. Pertanyaannya bisa dipersiapkan. Saya persilakan dulu untuk menjawab kepada Prof. Widodo. Kami persilakan Prof. Widodo menjawab. Baik, terima kasih Mbak Lala, Teh Lala. Ya. Ya, ini pekerjaan kami setiap hari pertanyaannya. Jadi bagaimana kita gugus tugas itu merespon dinamika publik dan bagaimana kemudian kita bisa memberikan klarifikasi. Yang jelas di gugus tugas yang utama itu memang penyelenggaraan VCON ya. Video conference yang itu dilaksanakan setiap hari dan di setiap hari itu ada 3 kali, ada 2 kali, itu bahkan pernah 4 kali gitu ya. Itu bukan sekedar VCON ya, tetapi itu sebetulnya prosesnya adalah olahan dari input fenomena-fenomena yang ada, kemudian digodok di jam 7 itu sudah kita godok, kita berikan ke tim redaksi. Tim redaksi kemudian merespon bagaimana situasi yang harus diantisipasi, siapa yang bicara gitu ya. Kemudian pada akhirnya jam 12 kita ada VCON, itu kita munculkan siapa yang ngomong apa, termasuk yang jam 3:30 gitu ya. Dan itu setiap hari, setiap hari. Dan memang kalau di TV mainstream biasanya yang dimuat yang 3:30. Sehingga yang jam 12 atau jam 9:30, jam 9, 9:30 itu yang tidak dimuat. Tapi kami punya channeling yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa channelingnya tidak hanya itu, tetapi kemudian diamplifikasi melalui berbagai media yang ada, baik media sosial maupun media konvensional yang lainnya ya. Nah, itu yang kita amplifikasi, termasuk kami setiap saat itu di backup oleh RRI dan TVRI serta kantor berita antara sebagai government ya. Itu yang untuk mengamplifikasi. Memang yang agak sulit kalau misalkan selama perjalanan itu ada narasumber yang memberikan satu statement yang perspektifnya atau persepsinya bisa tidak tunggal gitu ya. Nah, nanti contohnya di tempatnya Mbak Dita banyak itu. Tidak boleh mudik atau mudik ditunda itu saja kan jadi masalah, misalkan seperti itu. Tetapi poinnya adalah kegiatan kami selalu memberikan klarifikasi atau kontra isu ya, counter isu terkait dengan hal-hal yang terjadi berkembang. Nah, itu yang normatif. Kemudian yang lain kami juga sedang memperkuat tim gugus tugas dalam kaitannya siapa yang bicara. Karena kami evaluasi, seringkali kalau yang bicara itu kita ya dari sisi government itu nggak dianggap menarik, bahkan ya saja PR-nya pemerintah ngomong gitu ya, atau pegawainya pemerintah ngomong begitu. Nah, kami juga sekarang ini sedang mengkonsolidasi, bahkan Perhumas juga kalau memang nanti dimungkinkan kami minta, kemarin Pak Agung itu sudah ketemu Pak Doni, Ketua Gugus Tugas, memberikan banyak masukan, dan kami memang terus terang ingin menggalang semua komunitas karena kita ini sudah yang penting kebersamaan, gotong royongnya, jadi jangan cari kelemahan, kesalahan, ini semua betul-betul menghadapi satu situasi yang baru sama sekali, sehingga kalau ada orang yang kayaknya hanya mengkritik gitu ya, itu yang kemudian kita buat sedemikian rupa agar supaya itu publik nggak suka ya. Yang susah itu justru sebetulnya kalau ada informasi yang disebar lewat WA Group. Karena WA Group itu drone-nya kami juga nggak bisa memonitor, itu kan sistem yang tertutup ya. Nah, baru akan ketahuan kalau itu muncul, kemudian dibawa ke medsos, dan kita baru ketahuan, oh ini ternyata info yang hoax misalkan. Nah, jadi mekanismenya kalau sudah masuk di medsos itu hati-hati. Saya ingin sampaikan ke teman-teman Perhumas, kalau nggak tahu mendingan ya tidak direspon. Jadi silent is gold itu penting ya. Jadi diam mas itu penting dalam situasi gini. Termasuk juga kami untuk mengcounter isu itu kami punya jaringan di Kepala Dinas Kominfo di provinsi, kabupaten, kota. Ini yang juga kita gerakkan. Jadi di direktorat kami ada namanya Direktur Tata Kelola, itu yang mengurusi mitra-mitra government PR. Jadi ini terus terjadi dan ini dinamis sekali. Jadi betul tadi Mbak Anissa ya, betul dinamis sekali. Baru kita hari ini bisa muncul satu isu yang kontradiktif seolah-olah gitu ya. Besok sudah ada lagi ya. Dan kita juga nggak bisa mengendalikan dalam arti
ngomongnya harus seperti ini, yang tunggal persepsinya, itu kan sulit. Jadi itu yang menjadi tantangan humas-humas pemerintah saat ini. Makanya kalau ini sekaligus saya informasikan, kami di humas pemerintah sekarang itu sedang meminta menjadi government PR milenial. Usia boleh kolonial, tetapi perilakunya milenial. Bahkan kami kasih PIN nanti, kalau dia punya medsos, setiap hari upload, punya follower minimum 500, itu kami beri PIN sebagai government PR milenial. Supaya setiap hari itu menjadi mesin kita. Itu menjadi mesin kita. Karena memang yang kita hadapi itu, kalau beritanya normatif, biasa, itu nggak disukai. Justru ada satu beda sedikit saja bisa diglorifikasi, bisa diamplifikasi. Ini yang menjadi problem kami, tapi kami juga punya prinsip, kami tidak ingin kayak Rambo itu ya, main tembak saja itu energinya besar dan tidak efektif, tidak mendidik. Justru kami ingin kalau ada tokoh-tokoh yang punya perspektif sama dengan kita, itu yang kita angkat. Dan mudah-mudahan itu menjadi media daring. Itu saya kira yang bisa saya. Ya. Terima kasih, Prof. Semoga Mbak Anissa Arum puas ya dengan jawaban dari Prof. Juga tadi seperti disampaikan mengundang dari Kominfo ini mengundang untuk government PR milenial ya. Jadi silakan teman-teman mungkin bisa mengikuti akunnya dari Kominfo ya untuk mengikuti prosesnya seperti apa untuk bisa mengamplifikasi tadi konten-konten dari Kominfo. Selanjutnya kami persilakan Mbak Adita bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Istriati ya tentang penerapan jaga jarak pada saat Idul Fitri. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Istriati atas pertanyaannya. Jadi ini sekaligus juga mungkin saya ambil kesempatan ini untuk meluruskan beberapa hal yang baru-baru saja ya teman-teman mungkin baca atau mendengar. Jadi yang pertama begini, memang harus disadari bahwa kita ini dalam masa pandemik berbarengan dengan bulan Ramadan dan Lebaran, yang itu identik biasanya dengan pergerakan orang untuk mudik dengan apapun alasannya ya. Ada yang sifatnya ritual, ada juga yang kemudian memang harus mudik karena sudah tidak ada pilihan lagi untuk bisa bertahan di, katakanlah di Jakarta. Ekonomi dan mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Hal ini sangat disadari oleh pemerintah karena potensi pergerakan orang dalam jumlah yang besar dan masif, kemudian terkonsentrasi dalam satu moda transportasi, ini memang punya potensi yang besar gitu untuk terjadi penularan. Namun demikian, Indonesia ini tidak menerapkan yang namanya lockdown. Yang ada adalah pembatasan. Oleh karena itu keluarlah peraturan Presiden nomor 21 tentang pembatasan sosial berskala besar. Kemudian juga ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Di situ pada prinsipnya sudah diatur mengenai bagaimana moda transportasi ini harus dibatasi dari sisi berbagai macam aspek, khususnya adalah dalam kapasitas penumpangnya, agar bisa diimplementasikan jaga jarak. Itu pun juga diberlakukan di prasarananya, seperti di stasiun, di terminal, di bandara, untuk tetap bisa diimplementasikan jaga jarak. Semua sudah diatur, dan oleh Peraturan Menteri Perhubungan, itu diatur di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18, tentang pengendalian transportasi dalam mencegah COVID-19, penyebaran COVID-19. Ditambah lagi dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020, pengendalian transportasi dalam masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. Prinsipnya sebenarnya sama, tidak ada yang dilarang, yang ada adalah dibatasi. Namun demikian, khusus untuk perjalanan mudik, itu secara tegas mudik dilarang. Nah, apa yang kemudian teman-teman Bapak Ibu dengar hari ini adalah, dan tadi sudah diumumkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID, bahwa ada kegiatan-kegiatan yang memang ini justru dibutuhkan untuk percepatan penanganan COVID, dan sekaligus juga untuk menjamin ketersediaan bahan pokok bagi seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Ini kemudian ada kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Bolehkan ada penumpang atau calon penumpang yang kemudian akan melakukan perjalanan, dan ini merekalah yang kemudian diberikan kesempatan untuk bepergian. Tentunya dengan syarat-syarat ya, ada protokol kesehatan yang ketat, dan bahkan persyaratannya tadi disebutkan oleh Pak Doni selaku Ketua Gugus Tugas, bahwa syaratnya
harus membawa surat sehat, kemudian harus membawa surat tugas, harus membawa izin dari atasan jika dia adalah dari perusahaan dan sebagainya. Jadi jaga jarak tetap harus kita implementasikan. Bagaimana caranya? Kita buat peraturannya. Bagaimana nanti penegakannya di lapangan? Ada instansi yang akan mengawasi, ada otoritas-otoritas prasarana transportasi yang mengawasi. Ketika di dalam pesawat ada operator yang akan mengawasi, dan kami pun juga akan melakukan pengawasan. Karena di dalam peraturan juga semua ada sanksinya. Jadi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh regulator, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Namun demikian, seperti tadi sudah di Prof. Widodo, ini butuh partisipasi semua pihak. Kita ini dalam kondisi yang memang butuh gotong royong, tidak bisa hanya mengandalkan regulasi, tidak bisa hanya mengandalkan sistem. Tapi kalau kita sendiri sebagai people yang ada di dalamnya tidak juga punya kesadaran untuk ikut mendukung peraturan atau mematuhi peraturan, ya kita sangat khawatirkan gitu bahwa pencegahan COVID ini jalan dengan lancar. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga, saya kembali lagi tegaskan, Bapak, Ibu, teman-teman, bahwa mudik tetap dilarang. Yang diperbolehkan adalah kegiatan non-mudik yang itu kemudian punya hubungan atau punya bentuk memperlancar penanganan COVID ini dan juga menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Jadi itu, Teh Lala, ini ada pesan sponsor dikit, tapi menurut saya penting, karena sekaligus juga ini di sini kan teman-teman humas yang memang mungkin perlu juga memahami bahwa kondisi sekarang itulah yang sedang kami atur. Demikian, terima kasih. Oke, makasih Mbak Adita. Baik, selanjutnya ke Pak Danrem ya. Tadi pertanyaan mengenai banyaknya PHK. Ya, silakan Pak Danrem, pertanyaan dari Nian Surya. Oke. Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena memang kenyataannya adalah setiap krisis akan selalu berdampak kepada kontraksi ekonomi, baik itu ekonomi makro yang kemudian trickle down ke mikro, ya, kepada bisnis dan korporasi. Nah, tadi pagi kebetulan saya juga baru aja video conference dengan sebuah grup besar dan mereka mengatakan dengan saat ini mereka memang sangat terdampak, tetapi mereka sudah komit ya bahwa THR akan dibayar penuh, bonus akan dibayar penuh, gitu ya, semua karyawannya. Dan itu adalah komitmen di mana dari para pemegang saham untuk menjaga kelangsungan pekerjaan bagi karyawannya. Untuk yang terdampak dan memang saat ini cukup banyak yang terdampak, ya. Ada dua hal, baik secara pribadi kita bisa melakukan hal-hal yang kreatif. Misalnya begini, kalau Anda masih ingat di krisis 98, 99, 97 lah, 97 akhir sampai 99, ketika itu justru bermunculan wiraswastawan baru karena mereka cukup kreatif. Ya. Kreatif pada waktu itu banyak lah yang paling menonjol pada waktu itu ada warung-warung makanan yang banyak bermunculan di mana-mana karena kreativitas. Nah, saat ini di tengah keguncangan ekonomi ini mungkin kita perlu juga menggali kreativitas kita ya untuk ini kan survival jadinya. Nah, dalam survival ini kreativitas itu menjadi sangat penting sehingga kita baik secara sendiri-sendiri atau secara komunitas, ya. Misalnya ada seorang teman saya yang menganjurkan kalau perlu makanan cek dagangan teman. Nah, ini sebuah ajakan solidaritas untuk saling menunjang kolaborasi, saling menunjang di masa sulit ini. Di sisi pemerintah, saya kira dengan stimulus ekonomi, saya berharap itu akan turun dengan cepat dan dilakukan dengan baik dan lancar dan jujur, ya supaya
banyak teman-teman sebangsa kita yang terdampak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Untuk Anda atau mahasiswa yang saat ini atau siapapun yang juga terdampak, pemerintah juga sudah meluncurkan kartu prakerja itu. Ya, memang saat ini terjadi kekisruhan, ya. Banyak isu yang muncul di situ. Tapi percayalah itu sedang dibereskan. Dari waktu ke waktu saya diupdate oleh tim Kemenko Perekonomian. Kebetulan dari awal saya sudah mengikuti. Saya jadi apa ya? Jadi temannya Kemenko Perekonomian. Itu kami juga memberikan masukan bagaimana penyempurnaan. Ada sesuatu yang memang yang jadi kartu prakerja ini kan sesuatu yang sudah dirancang tapi offline, dan kemudian karena COVID ini menjadikannya, memindahkannya itu ke ruang digital. Nah, disinilah letak kekisruhan yang terjadi, yang saya harap di wave kedua nanti sudah bisa dibereskan, karena sudah banyak diskusi-diskusi bagaimana untuk membereskan. Jadi kembali, dampak dari kontraksi ekonomi makro itu pasti berdampak ke bisnis, ya. Kepada pebisnis, bagaimana mereka sekarang ini harus memanage cash flow-nya, bagaimana memanage hubungan industrial dengan kita para karyawan, ya. Tetapi juga kita sebagai pribadi, kita bisa menggali kreativitas kita untuk mencari pendapatan pengganti. Mungkin tidak sebesar yang kita terima bulanan, tapi paling tidak untuk mengganjal dulu sampai ke saat pandemi ini berakhir. Dan itu sudah terbukti di tahun 97 sampai 99 Indonesia mengalami kontraksi yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada saat ini, ya. Jauh lebih besar waktu itu, turunnya itu sangat sangat besar kalau Anda bisa lihat, tapi kita bisa survive dan kita bisa rebound bersama-sama. Tadi ajakan dari Pak Dirjen, dari Mbak Dita, solidaritas atau kolaborasi itu yang bisa kita laksanakan bersama. Saya kira itu jawabannya, Mbak. Baik Pak Danren, terima kasih ya. Ini luar biasa respon dari peserta ya. Kita banyak sekali pertanyaan, namun kelihatannya memang waktunya tidak mencukupi ya. Saya coba kurasi, ada satu pertanyaan untuk Pak Agung, kelihatannya untuk Perhumas ya, satu pertanyaan, izin. Dari Giovanni Perdana ya, bagaimana aksi strategis dari Perhumas Indonesia untuk menggaungkan social distancing di Indonesia? Ya. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya, kita dari Perhumas kemarin sudah diskusi dengan Pak Tony, dengan BNPB. Salah satu objektivitas dari kita adalah menggiatkan physical distancing, tapi karena begitu banyaknya orang sedang berada di rumah saat ini, kita ingin lebih banyak menggiatkan supaya ada konten-konten positif dan narasi yang dibuat oleh masyarakat. Dalam waktu dekat, mungkin minggu ini kita akan launching semacam kompetisi konten positif di sosial media melalui Facebook dan Instagram, yang kita ingin dari masyarakat, mungkin juga para teman-teman yang hadir di sini untuk mengeluarkan konten-konten mereka, baik stay at home, stay healthy, kemudian work from home, anything dari tips, dan juga anything positif konten yang bisa kita sosialisasikan. Karena menurut dari Kominfo dan Prof juga, banyak sekali hoax dan fake news yang berjalan dari WhatsApp group, itu malah hampir 60% fake news dan hoax itu berasal dari Facebook dan WhatsApp group. Ini sangat mengkhawatirkan, karena tidak hanya membahayakan bagi kesehatan masyarakat sendiri, publik bisa mengambil tindakan yang salah, yang lebih mengkhawatirkan lagi bahwa ketahanan NKRI juga bisa bermasalah. Jadi dalam waktu dekat, mungkin dalam minggu ini kita akan keluarkan secepatnya semacam kompetisi konten positif dari Indonesia Bicara Baik. Ditunggu saja waktunya. Demikian mungkin Mbak Lala. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Agung. Ya, ini saya kira bisa kita pilih untuk pertanyaan yang terakhir ya, untuk semua narasumber. Bisa dipersiapkan untuk Prof. Widodo, Mbak Adita, dan Pak Danrem untuk menjawab pertanyaan bagus sekali ini dari Oktarindo ya.
Pertanyaannya, dear narasumber, informasi mengenai COVID-19 banyak memberi dampak kekhawatiran yang berlebih terhadap beberapa penerima informasi. Bagaimana public relation atau praktisi komunikasi menanggapi hal ini? Apa tips supaya berjalan lancar? Ya, seperti itu. Bisa dari masing-masing, saya kira bisa maksimal 3 menit ya, karena waktu yang terbatas. Kami persilakan maksimal 3 menit dulu untuk Prof. Widodo. Baik, terima kasih, Teh Lala. Yang pertama, kalau saya keliling ke media, selalu saya bilang begini, sebagai individu, kita ini kan sekarang sedang keluberan informasi. Kalau memang informasi itu tidak sesuai, mendingan tidak kita buka. Bahkan saya menyarankan kepada publik setiap kali ketemu dengan media, itu WA Group terutama ya. Kalau sudah WA Group kayaknya sudah ini nggak cocok, left. Ini keberanian kita. Tapi kalau kita nggak berani, ya paling tidak dibuka tapi terus dihapus. Karena WA Group kan banyak ya. Artinya jangan otak kita itu dikasih, siapapun kita lah sebetulnya, tidak hanya masyarakat, tapi kita pun kalau kebanyakan itu ya lelah, gitu ya. Lelah. Itu alamiah. Nah, itu yang pertama buat masyarakat dan juga kita juga. Nah, yang kedua buat kita dalam artian ke-PR-an, ini saya kira memang menjadi tantangan kita, bagaimana kita membangun selektivitas itu. Kalau di gugus tugas itu ada, kita itu menganalisis baik medsos ya, medsos pun macam-macam. Gimana di Instagram, di Twitter, sehingga kami tidak baca satu-satu, tetapi kami membaca trennya ya, trennya. Nah, kalau kita misalkan PR institusi, ya trennya institusi itu kayak apa. Sehingga nanti grafiknya itu bisa kita ketahui, oh ternyata ini mungkin ada yang memang sampah, nggak usah dipikirin. Tetapi juga mungkin ada strategi komunikasi kita yang memang harus kita tinjau kembali karena memberikan dimensi persepsi publik yang beraneka ragam. Dan pemilihan atau diksi kata-kata yang kita ambil itu menjadi tugas kami. Jadi di setiap hari di teman-teman redaksi ini, Mbak Dita itu termasuk di dalamnya, dia selalu mendiskusikan apa-apa yang harus kita antisipasi, siapa yang bicara, supaya ini sebenarnya juga bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan yang sekarang ini misalkan PHK. Bagaimana ngomong tentang PHK di situasi kayak gini ini, bagaimana menego dengan Kemenaker supaya ada satu penyamaan persepsi, sehingga memang kita harus memahami komunikasi itu menjadi menjadi trigger factor yang bisa mempengaruhi dinamika relasi antar masyarakat itu bisa ke arah yang tidak baik ataupun juga bisa mengurangi konflik gitu. Jadi itu menjadi tantangan kita. Tetapi sekali lagi yang menjadi tantangan kita itu sekarang itu justru solusinya tidak bisa diselesaikan secara reality ya. Jadi tapi kita mesti menggunakan media sosial. Nah, orang-orang yang sudah kemakan media sosial yang lain, yang kebetulan negatif knowledge, gitu ya, kita meng-counter dengan media sosial juga, yang positive knowledge, ini membutuhkan energi yang lebih banyak. Ya, kecuali kalau dulu kita kemudian akhirnya ketemu, diundang karyawan, diundang diskusi. Gitu ya. Kita kan sekarang nggak bisa. Nah, situasi itu yang membutuhkan kreativitas inovasi teman-teman kehumasan swasta, terutama ya, menghadapi sekarang ini kan konflik-konflik sosial cukup tinggi dan bahkan tidak hanya itu, sekarang ini teman-teman di kepolisian mengalami adu opini, bagaimana disiplin tetapi tidak kasar, disiplin tidak tegas. Ini kan kehumasan Polri juga harus ditantang ya. Jadi saya kira ini saatnya kita bisa uji kompetensi untuk menghadapi dinamika yang anomali. Ini satu dinamika yang anomali. Barangkali itu, kalau kami di gugus tugas, sekali lagi kami selalu improving. Karena kalau teman-teman sampaikan, sekarang ini kan anggaran pemerintah semua ditarik, termasuk Kominfo, termasuk tempatnya Mbak Dita, semua. Jadi kami itu maunya kreatif, tapi nggak punya supporting amunisi. Jadi pandai-pandainya kita juga. Jadi jangan sampai nanti teman-teman humas ini terus ngajak kerjasama, tapi suruh danai Kominfo itu juga nggak ada. Jadi ini sekaligus saya sampaikan karena sekarang ini memang situasinya membutuhkan out of the box, bahkan kalau istilahnya no box gitu ya, cara berpikir komunikasi yang no box gitu ya. Ini menjadi tantangan kita. Terima kasih Mbak. Ya,
Baik, Prof. Widodo, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Mbak Adita. Silakan Mbak Adita. Ya, terima kasih Teh Lala. Saya menambahkan dari yang Prof. Widodo sampaikan tadi. Yang penting adalah kita punya tools sebenarnya untuk kemudian mengamati kepada siapa seharusnya kita menyampaikan pesan-pesan dan substansinya apa, serta approach-nya bagaimana. Karena begini, di dalam pandemik ini memang ada situasi di mana kita juga akhirnya setelah melakukan monitoring dan kemudian mengevaluasi, kita ada dalam satu kondisi bahwa kadang-kadang mungkin kita memang harus mengkomunikasikan sesuatu yang lebih tegas ya. Mungkin tidak menakut-nakuti, tapi jadi lebih tegas, lebih keras, agar Iya, Mbak. Halo, Mbak Adita. Oke. Iya, kita belum bisa mendengar apa-apa ya dari Mbak Adita ya. Kelihatannya ada masalah dengan koneksi, Mbak Adita ya. Oke. Iya, izin ke Mas dan Rem dulu, Mbak Adita, maaf. Oke, tadi pertanyaannya mengenai berita, ya, berita buruk. Nah, itu juga satu kenyataan ya yang kita harus hadapi. Ada anjuran di mana juga dalam satu komunitas kecil di mana saya bergabung itu ada anjuran untuk saring sebelum sharing. Ya, ketika Anda membaca sesuatu, carilah dulu fakta-fakta mengenai berita itu. Ya, kalau itu berita yang Anda terpapar dari media, mungkin juga tidak hanya kepada satu media. Bandingkanlah dengan media yang lain, bagaimana cara penulisan. Di sana kita bisa mendapatkan sebetulnya berita ini berita yang terverifikasi atau tidak gitu loh. Ya. Nah, di dalam komunikasi ini memang kita tadi Pak Dirjen sudah mengatakan kita menghadapi tsunami informasi, betul kan, Mbak? Iya, betul. Nah, dalam menghadapinya itu juga kembali lagi, bagaimana kita memilah dan memilih dengan cerdik lah ya, dengan cerdas dan cerdik, supaya kita tidak juga melanjutkan pemberitaan yang negatif itu kemudian direplikasi, disebarkan lagi. Karena kan sekarang ini nih yang paling bahaya kalau saya baca kalau di WhatsApp grup itu adalah dari WA grup sebelah. Wah, itu kalau pembukaannya kayak gitu, itu sudah hampir dipastikan mesti diverifikasi, mesti di research dulu gitu. Nah, penggunaan sosial media, penggunaan atau membaca di media, saya kira saya sih tetap punya pendirian pemerintah boleh dikritik, gitu ya. Tetapi ada beda antara kritik dan nyinyir, gitu loh. Ya. Pada saat kita nyinyir, kita hanya berdebat tanpa fakta dan tanpa solusi. Kalau kita mampu melakukan kritik, tentunya kritik itu akan memberikan solusi. Saya ingat di era tahun 90-an, mungkin adik-adik di sini juga belum lahir gitu ya, 90 pertengahan gitu ya. Pada saat akhir Perang Dingin Amerika dan Rusia, itu Presiden Reagan yang sedang berunding dengan Presiden Gorbachev dari Rusia pada waktu itu, dia punya satu pendirian. Pendiriannya itu trust but verify. Percaya tapi verifikasi. Nah, itu yang kita harus, hal itu yang saya anjurkan kita bisa pegang di dalam bagaimana kita membaca media itu. Banyak sekali sih media yang menakutkan, berita yang menakutkan. Itu sama juga kenapa teman-teman saya dan saya juga pada waktu itu membuat website itu, karena kami ingin
prinsipnya adalah seperti ini. Prinsipnya adalah kita ingin menyalakan sebuah lilin di tengah kegelapan. Itu aja. Itu saja sih. Dan tadi trust but verify. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih Pak Danrem ya. Tadi sudah menyampaikan jawabannya. Oke, saya kira karena keterbatasan waktu dan kita juga sudah memasuki jam 16.42 ya. Saya coba menyampaikan dulu nih dari sekretariat, ada tambahan informasi untuk penanya terbaik ternyata akan mendapatkan tambahan gift dari Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Ya, terima kasih untuk sponsor dari Intercontinental Jakarta Pondok Indah ya. Kemudian untuk para penanya yang tadi dibacakan akan dihubungi oleh sekretariat. Ya, baik. Sebenarnya saya ingin sekali berbincang-bincang dengan semua partisipan ya, apalagi ini dihadiri oleh seluruh Indonesia termasuk para penasehat, kemudian juga dewan pakar, termasuk juga teman-teman dari Ketua BPC ya, Ketua BPC Perhumas seluruh Indonesia. Saya salam hormat untuk semuanya ya. Izin saya menyampaikan rangkuman atau kesimpulan dari yang tadi disampaikan ya. Saya coba menyimpulkan 3 hal. Pertama, bahwa strategi untuk physical distancing ini atau jaga jarak ini harus diterapkan secara ketat ya untuk memperpendek siklus wabah. Kemudian COVID-19 juga akan mendorong perubahan kebijakan ekonomi, politik ke depannya ya, termasuk model dan tata cara kita berkomunikasi atau berhubungan ya. Kemudian strategi komunikasi apa yang ditawarkan tadi oleh para narasumber, salah satunya adalah bentuk model komunikasi yang two-way communication ya, yang interaktif. Kemudian juga diperlukan inovasi dan kreativitas yang tinggi ya untuk mendukung tadi untuk overbalance atau counterbalance dari beberapa informasi yang negatif. Dan yang terakhir, tentu kita sebagai personal, baik sebagai PR atau praktisi komunikasi dan juga sebagai masyarakat pada umumnya, perlu mendukung program pemerintah ya, karena memang physical distancing ini tidak bisa hanya digalakan oleh pemerintah, tapi perlu semua pihak untuk kita dukung. Dan tentu terakhir kita perlukan personality yang penuh dengan empati, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan jiwa sosial yang bisa kita bagikan kepada masyarakat dalam bentuk apapun ya. Jadi saya kira itu sebagai penutup dari saya. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Sampai jumpa untuk webinar Perhumas periode ketiga ya, insya Allah di minggu depan. Mohon teman-teman dan sahabat Humas bisa tetap bergabung kembali dengan kami ya. Ya, terima kasih. Salam Perhumas, Indonesia bicara baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pak Danrem, Mbak Adita semuanya, sehat selalu. Anila semuanya dari BPC Perhumas Mataram. Indonesia. Terima kasih.